Tuhan, mari sama-sama siapkan hati kita untuk kita boleh menyembah Tuhan. Dia Raja di atas segala raja, yang berkuasa di atas segalanya. Mari sama-sama angkat hatimu, angkat suaramu, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Engkau berkuasa Tuhan, Engkau berdaulat di atas segalanya. Ini pernyataan hati kami. Oh Yesus Tuhan, Kau berkuasa, tiada yang lain, tiada yang lain. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Sama-sama katakan, oh Yesus. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Sekali lagi sama-sama katakan, oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. haleluya. Sama-sama bersorak-sorai bagi Tuhan. Amin. Sama-sama katakan segenap. Segenap langkah kami tertuju, berlari dari segala penjuru, mendekat kepada Sang Penebus, dapati sinar terang yang hidup. Oh Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Haleluya. Segala ikatan telah terbuka, setiap telah Kau hancurkan. Oh karena hanya Kau Sang Penebus, suci Kau dengan cahaya terang. Yesus, Kau berkuasa untuk selamanya. Kami agungkan nama-Mu, membebaskanlah belenggu. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. hanya Yesus Kau. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Hanya Yesus. Hanya Yesus Kau satu alasan kami datang untuk menyembah-Mu. Amin. Haleluya. Sorak-sorai bagi Tuhan kita, Raja di atas segala raja. Haleluya. Dia batu karang yang teguh, kota benteng perlindungan bagi setiap kita. Amin. Oh, oh, oh.
damai dan perisaiku. Yang menang kalahkan maut, Penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. Haleluya, haleluya, Tuhan mulia. Haleluya. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Sorak bagi Tuhan. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Kau batu karang bagi kami Tuhan. Sama-sama katakan Yesus kau. Kau Yesus batu penjuru, dari mula keselamatanku. Yang menang kalahkan maut, Penyelamat. Penyelamat yang bangkit dan hidup. Haleluya, haleluya, Engkau mulia. Haleluya. Haleluya, haleluya, dahsyat berkuasa. Bersorak bagi Tuhan. Bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Bertepuk tangan sama-sama bagi Tuhan kita. Come on. Haleluya. Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Agung dan perkasa. Dahsyat perbuatan-Mu. Sama-sama katakan agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Agung. agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubu pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Bersorak. bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Agung dan perkasa, megah dan berjaya, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, tubuh pertahanan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Haleluya. Engkau dahsyat. Engkau berkuasa di atas segalanya. Kami percaya Engkau dahsyat bagi kami Tuhan. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar suara-Mu. Karena kedahsyatan-Mu yang begitu ajaib atas kami. Kami bangga punya Allah seperti Engkau Tuhan. Haleluya.
yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Bersorak bagi Tuhan, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan selamanya, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari kita sama-sama katakan, Yesusku penyelamatku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu.
Kau luar biasa bagi kami. Gunung tunduk, laut dan bergelora mendengar namamu yang ajaib dan besar bagi kami Tuhan. Terima kasih kami boleh memuji memuliakan namamu, membesarkan namamu di atas segalanya. Kau bertahta atas setiap kehidupan kami. Biar kau berbicara lewat firman-Mu, urapi hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan. Biar perkataan ilahi yang daripada Engkau taruh buat hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu. Terima kasih. Kami bersyukur, kami sambut firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Tidak dengan tangan yang hampa ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu kan ku bawa. Persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa ku sujud menyembah-Mu,
Shalom, Hope People. Salam damai sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali kita dalam ibadah online ini. Saya berdoa biar kita selalu sehat dan jiwa kita baik-baik selalu. Baiklah, hari ini saya ingin share firman Tuhan dengan judul khotbah Penakluk Kehidupan. Bila bicara tentang penakluk, kita pasti mempunyai tokoh-tokoh favorit yang kita sukai, yang telah banyak memberi inspirasi bagi hidup kita. Daud, orang muda yang terkenal dengan kemampuannya mengalahkan raksasa perang saat itu, atau Daniel yang terkenal dengan mampu untuk tetap hidup dalam ancaman kematian di gua singa. Yosua, sang pemimpin perang yang terkenal dengan keperkasaannya dengan mengalahkan bangsa Amalek. Kemenangan Raja Yosafat yang dikenal mengubah lembah menjadi perarakan kemenangan bagi bangsanya. Dan masih ada begitu banyak contoh-contoh lainnya. Mereka disebut penakluk karena mereka lahir dari kemenangan atas kesulitan dan tantangan yang mereka alami. Tidak ada kesulitan, maka tidak ada cerita. Tidak ada tantangan, maka tidak ada kisah kemenangan mereka. Saya percaya Tuhan mau buat kisah dalam hidup kita melalui tantangan di musim kehidupan yang kita alami. Saya percaya melalui kesulitan yang kita hadapi, ada cerita kemenangan yang sedang Tuhan rajut dalam hidup kita. Dan Tuhan tidak menebus kita, bukan hanya supaya kita diselamatkan, tapi Ia menebus kita supaya kita memiliki cerita kemenangan yang memuliakan Dia. Roma 8 ayat 19 katakan, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Melalui kesempatan ini, izinkan saya bagikan 4 poin bagaimana menjadi penakluk kehidupan, terutama saat kita menghadapi musim kehidupan saat-saat seperti ini. Poin pertama, punyailah passion. Oh people, saat engkau membuka mata, mulailah dengan passion. Saat engkau menutup harimu, jangan kehilangan passion. Apa itu passion? Passion is energy that makes you keep going no matter what. Passion adalah energi yang membuatmu melakukan apa saja. Saat engkau memiliki passion, tantangan hidupmu tidak dapat membatasi setiap langkahmu maupun keputusan-keputusanmu. Musim kehidupan tidak lepas dari tantangan. Tapi orang-orang yang menang dan menjadi penakluk kehidupan tidak menyerahkan hasil akhir hidupnya pada kekecewaan dan kepahitan. Oh people, become a better person, not a loser person. Tantangan kehidupan sering mendorong dan memojokkan kita. Seperti kisah yang dialami oleh bangsa Israel saat berada di medan peperangan melawan bangsa Filistin. Mereka pun pernah mengalami situasi yang memojokkan mereka. Tapi tampillah seorang penakluk, yaitu Daud. Daud mampu mengalahkan apa yang mustahil dalam peperangan. Kemenangan dalam peperangan adalah milik mereka yang memiliki passion. Kemenangan Daud adalah kemenangan karena ia mampu mempertahankan passion. Seorang manusia bisa kehilangan banyak hal, entah itu uang, harta, jabatan, atau hal-hal lain. Namun ia nggak boleh kehilangan passion. Karena saat kita kehilangan passion, maka itu sama saja kita kehilangan senjata kita sebelum peperangan kita mulai. Ada sebuah quotes yang berkata, courage does not mean you don't get afraid. Courage means you don't let fear stop you. Keberanian tidak berarti Anda tidak takut. Keberanian berarti Anda tidak membiarkan rasa takut menghentikan Anda. Statement ini adalah ungkapan dari seorang Bethany Hamilton, seorang gadis yang memiliki passion terhadap olahraga surfing atau selancar. Tapi satu hari ia mengalami serangan hiu yang mengakibatkan hilangnya satu tangannya.
Sejak saat itu, ia harus menghadapi tantangan terbesar dalam dirinya dan hidupnya. Rasa takut dan rasa kecewa sempat hendak menghentikannya. Tetapi Bethany Hamilton tidak menyerahkan hasil akhir peperangan dalam dirinya kepada rasa kecewa dan rasa takutnya. Peperangan besar dalam dirinya tidak menghentikan passion yang besar dalam dirinya terhadap dunia surfing. Kisah hidup dan ketangguhan menaklukkan tantangan dalam hidupnya mencatat Bethany Hamilton sebagai seorang influencer, khususnya bagi orang muda saat itu. Bahkan kisah hidupnya dibuat dalam film dengan judul Soul Surfer. Oh people, hal-hal buruk bisa terjadi pada semua orang, seperti yang kita alami saat-saat ini. Tapi itulah kehidupan. Oleh sebab itu, mari jangan menaruh semua harapan, keyakinan, atau passion kita pada hal atau kepada sesuatu yang bisa tiba-tiba dan dengan mudah hilang. Tapi sebaliknya, satu-satunya hal yang tidak akan pernah pergi, yang tidak akan pernah mengecewakan kita, adalah Tuhan dan iman kita kepadanya. Poin kedua, milikilah iman. Dalam Markus 5, 25-29, di situ dikatakan, adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya, keadaannya makin memburuk. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Sebuah kisah yang wow. Apa yang menjadi wow dari kisah wanita ini? Saat kita membaca kisah ini, seperti apakah iman wanita ini? Apa yang menjadi kisah yang signifikan dalam kisah wanita ini? Oh people, walau wanita ini mengalami sakit selama 12 tahun, Alkitab tidak mencatat respon negatif wanita ini dalam hidupnya. Walau ia telah berusaha berobat dan tidak ada faedahnya, Alkitab tidak mencatat respon negatif wanita ini terhadap apa yang ia alami. Bahkan walaupun keadaannya makin memburuk, Alkitab pun tidak mencatat respon negatif wanita ini saat mengalami penderitaan dan kesulitan hidupnya. Oh people, faith is not faith until you put an action. Faith is not faith until you step out. Iman disebut iman sampai kamu bertindak, dan iman bukanlah iman sampai kau keluar bertindak. 12 tahun tidak dapat menghentikan perjalanan iman daripada wanita ini. Effort dalam berobat dan menghabiskan uang untuk berobat tidak juga menghentikan perjalanan imannya. Bahkan saat ia mendengar sang penyembuh ajaib lewat, kerumunan manusia tidak dapat menghentikan bagaimana ia menjamah jubah Yesus. Lalu seperti apa iman wanita ini? Iman wanita ini hanya tergambar dalam 2 kata, yaitu bertindak gigih. Alkitab hanya menggambarkan iman wanita ini adalah bertindak nyata secara gigih dan bertindak nyata secara gigih. Dari sini kita belajar bahwa iman bukan hanya percaya saja, tapi bertindak nyata. Selama ini, kisah Yesus menyembuhkan orang banyak sekali tercatat bagaimana Yesus melakukan pelayanan kesembuhan digerakkan oleh belas kasihannya. Tapi di kisah ini, Yesus melakukan pelayanan kesembuhan digerakkan oleh kegigihan iman. Sikap unstoppable dan tidak menyerah
untuk menerobos kemustahilan dari wanita ini, membuat kuasa Yesus terdemonstrasikan dan menyembuhkan wanita ini. Selama 12 tahun, wanita ini tidak berhenti dan tidak dapat dihentikan. Oh people, saat tantangan itu datang selama 30 hari atau 365 hari mungkin, kita masih bisa bertahan dan percaya padanya. Tapi bagaimana tantangan itu menjadi semakin lama dan panjang? Apakah kita masih tetap memilih untuk menyerah atau burn out? Mari kita belajar dari wanita itu. Bukan menunggu Yesus yang menghampiri kita, tapi kitalah yang menerobos dan menjamah Yesus. Ingat, hanya orang yang teguh yang dapat menerobos dan menjamahnya. Dari mana sumber keteguhan wanita ini? Yaitu dari banyaknya cerita-cerita yang sengaja ia dengar tentang Yesus. Yaitu dari segala sesuatu yang ia izinkan untuk masuk dalam dirinya dan mempengaruhi dirinya. Jadi apa yang membentuk keteguhan kita adalah hasil dari apa yang kita izinkan masuk dan membentuk daya tahan dalam diri kita. Keteguhan inilah yang membentuk gambaran mental yang kuat dan berani sehingga menghasilkan tindakan-tindakan yang mampu menerobos walau terlihat mustahil. Akhirnya, memang benar adanya apa yang dikatakan oleh Alkitab, bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Tuhan. Menerobos kemustahilan atau lama dan panjangnya tantangan tidak dibentuk dari berapa besar kuasa kita, atau berapa besar harta kita, atau berapa tingginya jabatan kita, atau berapa hebatnya pelayanan kita, tapi dibentuk dari kesetiaan dalam bergaul, membangun hubungan kita dengan firman Tuhan, dan melalui kesederhanaan hidup, yaitu melalui hidup bergaul dengan Roh Kudus di dalam keseharian kita. Oh people, you lose money, you lose much. If you lose friends, you lose more. If you lose faith, you lose all. Don't lose your faith. Poin yang ketiga, menolak untuk bertumbuh secara lemah. Oh people, banyak orang ingin mendapat pencapaian besar dalam hidupnya, yaitu perkara-perkara yang spektakuler, berada pada momen yang besar, menjadi sorotan banyak orang, seperti momen Daud mengalahkan Goliat. Dalam 1 Samuel 17 ayat 34-36 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, dan melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa ataupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Ayat ini hanyalah potongan ayat kecil dari kisah Daud yang berada dalam peperangan mengalahkan Goliat, di mana Daud yang adalah seorang anak ayahnya yang paling kecil, seorang gembala kecil dengan tanggung jawab yang kecil, yaitu mengembalakan 2-3 ekor domba, tapi tiba-tiba berubah dari zero to hero. Daud tidak lahir dari kemiliteran seperti kakak-kakaknya. Alkitab mencatat ia kemerah-merahan, artinya usianya masih sangat muda. Usia di mana ia masih perlu untuk banyak dibimbing. Tetapi momen saat bangsa Israel perang dengan bangsa Filistin mengubah hidup Daud selamanya. Kemenangan dari seorang Daud adalah kemenangan dari orang biasa, tapi memiliki proses yang luar biasa. Orang biasa, tapi memiliki hati yang luar biasa. Orang biasa, tetapi memilih bertindak luar biasa. Daud bukan orang yang
spektakuler. Daud adalah orang biasa seperti kita, tapi tahu bagaimana memperlakukan hidup dan momen ataupun kesempatan dalam hidupnya dengan luar biasa. Dibedakan dan diberi tanggung jawab kecil tidak membuat hati Daud kecil. Ditolak dan kurang diperhitungkan tidak membuat mentalnya menjadi kecil. Walau awal kisah Daud kurang menarik, tapi hidup yang diserahkan pada proses Tuhan mengubah hidup Daud selamanya. Hope people, mari kita tidak hanya menginginkan pencapaian besar dalam hidup ini. Tidak hanya ingin mimpi-mimpi yang besar, memang tidak ada yang salah. Tapi dari apa yang kita alami, entah itu kesulitan maupun tantangan, membawa kita pada penyerahan penuh pada proses Tuhan yang sanggup mengubah hidup kita selamanya. Proses membuat kita bertumbuh secara kuat, tapi lari dan menghindar dari proses hanya membuat kita menjadi produk yang gagal, yaitu hidup yang kehilangan guna, fungsi, dan tujuannya, sehingga membuat kita pun kehilangan berkat-berkatnya yang telah Ia siapkan bagi kita. Oh people, pencapaian kemenangan besar Daud atas Goliat tidak terjadi karena semalaman, tapi hasil dari proses bagaimana Daud menghadapi beruang dan singa yang merupakan gambaran tantangan dan permasalahan di kesehariannya. Mental seorang penakluk kehidupan bukan dibentuk dari momen spektakuler, tapi dibentuk melalui kebergantungan kepada Tuhan dan sikap tunduk pada kehendak Tuhan di keseharian kita. Percaya dan meresponi setiap proses di keseharian kita membentuk kekuatan batin dan menjadi fondasi yang kuat di dalam kita. Kapan kuasa Tuhan menjadi sempurna atas kita? Saat ketergantungan kita padanya dan bukan bergantung pada kekuatan diri sendiri. Memang tidak mudah melewati masa-masa suka dalam kehidupan ini bersama dengan Tuhan yang invisible. Memang tidak mudah melewati masa-masa sukar ini bergantung dan tunduk kepada kehendak Tuhan yang sering kita nilai begitu lambat atau tidak populer cara kerjanya. Tapi percaya pada proses Tuhan melalui bergantung pada kehendak Tuhan adalah satu-satunya harapan untuk kita menjadi bertumbuh dan menjadi kuat sehingga kita mampu melewati dan mampu menaklukkan tiap tantangan di musim kehidupan ini. Oh people, pertempuran besar dan kemenangan besar adalah hasil dari pertempuran-pertempuran kecil di keseharian kita. Bagaimana kita harus hadapi beruang atau singa-singa di keseharian kita. Oleh sebab itu, jadilah bijak dan jadilah menang di tiap-tiap hari-harimu. Peluklah erat proses. Jangan lepaskan proses, sebab proseslah yang membuatmu bertumbuh kuat dan menjadikanmu penakluk-penakluk kehidupan akhir zaman. Poin yang keempat, menolak untuk menjadi pahit, berubah menjadi pribadi yang bertumbuh dan dewasa. Dalam Ibrani 12 ayat 15 dikatakan, jagalah supaya jangan ada seorang pun menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan timbul akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Oh people, Tuhan memanggil kita menjadi pemenang, menjadi penakluk-penakluk dalam kehidupan ini, dan bukan menjadi pribadi yang pahit. Tapi kapan hidup kita begitu kacau, rusak, penuh dengan kritik, negatif, dan banyak merugikan orang lain? Saat kita menolak kasih karunia dan kehendak Tuhan. Musim kehidupan menjadi semakin berat, bukan karena kita kurang berusaha, tapi karena kita bergerak dengan kekuatan diri kita sendiri. Oh people, jangan menjauh dari kehendak Tuhan. Kita ada di bumi adalah karena kehendak Tuhan. Kita masih ada sampai saat ini adalah karena kehendak Tuhan. Berarti masih ada rencana yang mulia dari Tuhan buat kita. Menjauh dari kehendaknya sama saja membuat kita menjauh dari kekuatan dan kemampuan ilahinya bagi kita untuk dapat melewati musim kehidupan ini. Seorang penakluk kehidupan selalu mengambil tanggung jawab dan bukan menyalahkan. Tapi seorang yang pahit selalu menyalahkan keadaan, selalu menyalahkan orang lain, bahkan Tuhan. Orang pahit
adalah orang yang tidak pernah bertumbuh dalam proses kehidupan. Orang pahit selalu menolak kehendak Tuhan dan pendewasaan Tuhan atas hidupnya. You are only young once, but immaturity can last a lifetime. Menjadi muda hanya sekali, tetapi ketidakdewasaan bisa bertahan seumur hidup. Artinya, jumlah usia kita bisa bertambah banyak, tapi belum tentu kita berubah dewasa atau bertambah dewasa. Orang pahit adalah orang yang suka menyalahkan. Ini menunjukkan siapakah dia sesungguhnya, yaitu orang Kristen yang kanak-kanak atau orang Kristen yang masih duniawi. Banyak hubungan dalam pernikahan, pelayanan, kehidupan sosial menjadi rusak karena kekanak-kanakan. Orang yang dewasa selalu menyesuaikan diri dengan kehendak Tuhan, mudah diarahkan pada tujuan-tujuan Tuhan. Tapi orang yang pahit tidak bertumbuh, tapi justru menjadi pribadi yang mudah tersinggung. Hidup yang gampang tersinggung membuatnya hidup dalam luka dan gampang menjadi pahit. People who blame things don't change things. Orang yang menyalahkan sesuatu, suka menyalahkan sesuatu, tidak mengubah sesuatu. Hanya dengan berani mengambil hidup yang mau bertanggung jawab dan bertumbuh dalam kedewasaanlah kita menjadi pribadi yang tangguh dan kuat. Mari bertumbuh kuat dalam komunitas yang membawa kita semakin progres perubahan hidupnya dan menjadi pribadi yang terus bertumbuh. Orang dewasa selalu berpikir kemajuan diri dan mengejar perubahan hidup. Orang dewasa selalu tidak menyalahkan keadaan zaman ataupun situasi, karena imannya bukanlah iman yang situasional. Orang dewasa mampu menemukan kehendak Tuhan dalam kesulitan dan memakai tantangan dan kesulitan sebagai tools atau alat bantu untuk berubah dan bertumbuh. Yang terakhir dari saya, ada sesuatu yang menarik tentang pelayanan Yesus di kitab Yohanes, yaitu tentang pelayanan di awal kitab Injil Yohanes dan di akhir kitab Injil Yohanes ini. Apa pelayanan awal dan pelayanan akhir Yesus di kitab Yohanes ini? Tercatat di awal kitab Yohanes, Yesus membuka pelayanannya di sebuah perkawinan, yaitu perkawinan di Kana. Dan sebelum Yesus mengakhiri hidupnya di salib, Yesus menutup pelayanannya di sebuah pelayanan pemakaman, yaitu di pemakaman Lazarus. Apa artinya? Ini menunjukkan bahwa Yesus mau ada di semua musim kehidupan atau di semua bagian hidup kita. Entah di saat kita senang ataupun di saat kita mengalami kesusahan atau kesedihan. Dikala kita senang, Yesus hadir di sana. Dikala kita susah dan begitu bergumul dengan tantangan dan kesulitan hidup seperti saat-saat ini, Yesus pun mau hadir dan ada bagi kita. Pribadinya selalu akan ada bersama dengan kita, entah itu bad or good thing. Ia, Yesus, tidak akan meninggalkan kita, dan sekali-kali Ia tidak akan membiarkan kita. Dari gambaran tentang Yesus di kitab Yohanes ini menunjukkan tentang bukti kesetiaan Tuhan atas hidup kita. Seberapapun hebatnya dan sulitnya tantangan hidup kita, Yesus ada bagi kita. Dia ada bukan hanya dikala kita senang. Dia ada bagi kita bukan hanya untuk memberkati kita, tapi Yesus hadir dan ada ketika kita berhadapan dengan kesulitan, tantangan, atau dikala kita susah atau sedih. Apapun jenis musim kehidupan, ikutilah kehendaknya. Percayailah prosesnya. Jangan buat perlawanan dengan kehendak Tuhan. Jadilah lembut dan rendah hati. Maka kita akan bertemu dengan surprise dari Tuhan. Matanya dan kehadirannya nggak pernah mau lepas dari hidup kita.
karena Ia sangat mengasihi kita. Mungkin kita berkata, kerjaanku berat, studiku berat, masalah di keluargaku berat, area komunitas sosial di mana aku berada pun berat. Oh people, coba tambah huruf K di tengah-tengah kata berat itu. Apa yang terjadi? Berat berubah menjadi berkat. Saat kita menambahkan K, yaitu Kristus, di tengah-tengah kehidupan kita, maka saya percaya K yang adalah gambaran tentang Kristus akan mengubah yang berat menjadi pembelajaran kehidupan ini menjadi berkat dan memberkati. Hanya tambahkan Kristus di semua musim kehidupan, entah di kala senang ataupun di kala sedih ataupun dalam kesusahan, karena Yesus sangat mengasihi kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama menerima berkat daripada Tuhan pada hari ini. Biarlah hari ini menjadi momen yang spesial di mana Yesus selalu tidak akan pernah meninggalkan kita. Entah engkau susah, entah apapun pergumulan yang kau hadapi, perjuangan yang apapun yang kau alami, karena Yesus akan selalu ada untuk membuat engkau menjadi penakluk-penakluk kehidupan. Bapa, hamba berdoa saat ini, mari angkat tanganmu dan terimalah berkat daripada Tuhan. Hamba minta saat ini berkat daripada Tuhan, Tuhan yang El Gibor, yang kuat dan perkasa, menaungi setiap jemaat-Mu, menguatkan dan meneguhkan hati mereka, dan membuat mereka mengikuti kehendak dan rencana, dan mempercayai setiap proses yang berasal daripada-Mu. Hamba berdoa dan minta berkat daripada Tuhan, daripada Bapa, daripada Yesus dan Roh Kudus, untuk menolong, membantu, mengingatkan, mendorong mereka untuk terus maju di dalam Engkau, untuk selalu bersemangat, tidak kehilangan passion mereka, tidak kehilangan rasa lapar mereka kepada Tuhan. Iman mereka tidak menjadi kendor, mereka terus menjadi bertumbuh kuat di dalam Tuhan. Mereka tidak menjadi pahit, tapi mereka menjadi semakin dewasa melalui apapun yang mereka hadapi. Sebab Engkau ada buat mereka, Engkau hidup buat mereka, matamu dan tanganmu selalu ada buat mereka dan memberkati mereka. Terimalah berkat ini di dalam nama Yesus. Amin, dan God bless you.